Kita ke informasi selanjutnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate memenuhi panggilan penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Selasa pagi. Johnny ini diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung Bakti Kominfo 2020-2022 yang merugikan negara hingga triliunan rupiah. Pak izin Pak. Pak sedikit Pak. Pak John. Tiba di Kejaksaan Agung pukul 8.50, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate langsung memasuki Gedung Bundar untuk menjalani pemeriksaan penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Johnny diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti Kominfo 2020-2022 yang merugikan negara hingga triliunan rupiah. Penyidik mendalami keterlibatan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate karena diduga turut mendapatkan sejumlah fasilitas dari PT Bakti Kominfo. Kalau untuk dia udah saksi yang keberapa sih Pak? Masih berjalan, semua masih berjalan. Nah, Ya. Dan dia saksi yang keberapa sih Pak yang diperiksa dalam kasus ini Pak? Kemarin kurang lebih sekitar 60 saya sampaikan ya. Dan ini masih berjalan terus. Berarti ini 61 Pak. Selain Saya nggak bisa ngitung karena hari ini pun juga Ya. dipanggil juga dari kasus ini juga banyak. Oh, berarti selain Pak Joni itu ada yang lain Pak ya? Ada yang lain kita panggil. Sebelumnya Kejaksaan Agung telah menahan 5 tersangka, yakni Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, Direktur Utama PT Mora Telekomunika Indonesia berinisial GMS, dan tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020 berinisial YS, Account Direktur PT Huawei Tech Investment Multi Ali, dan Komisaris PT Solitech Media Sinergi berinisial IH. Sejatinya proyek pembangunan menara BTS 4G Bakti Kominfo dilakukan untuk memberikan pelayanan digital di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal di Indonesia. Pengadaan menara bernilai 10 triliun rupiah itu sebelumnya dilakukan untuk mendukung peralihan aktivitas daring masyarakat di titik terpencil. Alih-alih berfungsi, masyarakat daerah mengeluh karena tetap mengalami kesulitan sinyal saat berkomunikasi. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan.